perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Pondok Pesantren Al Zaitun didirikan pada tanggal 1 Juli tahun 1993 di daerah Indramayu, Jawa Barat. Pendiri pondok pesantren ini ialah Yayasan Pesantren Indonesia dan menyatakan bahwa Al Zaitun merupakan milik dari umat Islam bangsa Indonesia dan umat bangsa lain di dunia. Pendirian pondok pesantren Al Zaitun sendiri dimulai pada tanggal 13 Agustus tahun 1996. Sementara untuk pembukaan awal pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 1 Juli tahun 1999. Kemudian pada tanggal 27 Agustus tahun 1999, Presiden Republik Indonesia ketiga, Profesor B.J. Habibie meresmikan berdirinya pesantren Al Zaitun. Al Zaitun dibangun di atas lahan seluas 1.200 hektar, di mana 200 hektar diantaranya untuk sarana komplek pendidikan seperti masjid, gedung pembelajaran, gedung asrama putra maupun putri, hingga sarana olahraga. Al Zaitun memiliki visi dan misi yaitu perbaikan kualitas pendidikan umat dengan moto Al Zaitun Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Pesantren ini juga menggunakan bahasa internasional dalam aktivitas pembelajaran. Bahasa internasional tersebut ialah bahasa Inggris dan Arab yang diajarkan dengan dukungan laboratorium bahasa serta sistem pengajaran bahasa. Kini, Pondok Pesantren Al Zaitun yang terdapat di Kabupaten Indramayu tengah mendapat sorotan. Masyarakat Indonesia dibuat geger dengan cara sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di pondok pesantren tersebut. Dalam video yang beredar di media sosial, para jamaah sholat di pondok pesantren Al Zaitun bercampur menjadi satu antara jamaah perempuan dan jamaah laki-laki. Terlihat dalam video seorang jamaah perempuan berada di saf paling depan, perempuan tersebut bercampur dengan jamaah laki-laki saat melaksanakan sholat Idul Fitri. Tak hanya itu, dalam pelaksanaan sholat, saf terlihat renggang dan ada jarak antara jamaah yang satu dengan yang lainnya. Padahal kita ketahui bersama, saat ini tidak lagi dalam kondisi wabah penyakit COVID-19. Pondok pesantren Al Zaitun oleh warga setempat dikenal dengan pondok pesantren yang tertutup dan eksklusif. Tak banyak informasi dari pondok pesantren yang diketahui oleh warga sekitar. Majelis Ulama Indonesia Indramayu menyebut, pondok pesantren Al Zaitun tersebut eksklusif dan tidak bisa diintervensi. MUI pernah mendatangi pondok pesantren Al Zaitun, namun dalam kunjungan itu, pihaknya tidak mendapat penjelasan yang pasti, mulai dari tentang sumber dana, hingga paham atau aliran yang diajarkan dalam pondok pesantren itu. Dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berbuat dalam kehidupan di masyarakat. Namun, tak sedikit kalangan orientalis yang berpandangan bahwa agama Islam adalah agama yang tidak menghargai wanita. Posisi sholat berjamaah, di mana perempuan selalu ditempatkan di saf belakang menjadi salah satu dalil mereka. Lantas, apa sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dalam posisi saf perempuan dalam sholat berjamaah? Latihan dalam sholat. Jadi imam yang baik, kuat bangunkan isi sholat, bangunkan tahajud, berikan sholat, lindungi mereka dari neraka. Ayo bawa, arahkan mereka untuk berjamaah, ikut ke masjid, ikut ke majlis ilmu. Karena itu, kenapa posisi laki-laki di depan dibandingkan perempuan? Karena posisi laki-laki digambarkan sebagai imam. Dicontohkan lewat ritual sholat, ini imam mesti satu, fungsinya begini. Maka perempuan ditempatkan tidak di sampingnya tapi di belakangnya untuk menunjukkan ini imamnya satu, yang lain makmum mengikuti dengan fungsi-fungsi ini. Ketika imamnya lupa, makmum mengingatkan. Ketika imamnya salah, kamu mengucapkan subhanallah. Demikian ketika imam mencari nafkah, pulang ke rumah, belum ada yang didapatkan, isi datang papa saya. Rezeki itu sudah diatur, papa nggak dapat sekarang, itu diakumulasikan besok insya Allah kita dapat. Nggak apa-apa, mama dan keluarga tahan lapar, tapi jangan sampai bawa yang haram, karena kami tidak tahan dengan lapar tersebut. Itulah fungsinya. Jadi itu digambarkan dalam salat. Hadirlah anda di belakang itu tidak sejajar, karena tidak boleh ada dua imam dalam kehidupan. Makanya buka Quran surat ke-12. Ayat 3 sampai 29. Laki-laki digambarkan sebagai matahari, perempuan digambarkan sebagai bulan. Apa fungsi matahari? Menyinari, memberikan sengatan yang panas. Kemudian yang paling hebat itu, mengeringkan air di pakaian yang sedang dijemur itu. Maka demikianlah ketika istri anda diganggu, sengat lawannya. Keluarga anda diganggu, sengat. Istri anda mengalir air mata di pipinya, keringkan dengan basah-basahnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.